Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket single rose dengan menggunakan bunga dari pita satin ya. Dan untuk bunganya ini kita bisa bikin sendiri loh. Tutorialnya lengkap ya di video ini. Jadi yuk kita bikin sama-sama. Yang pertama kita siapkan dulu untuk pita satinnya. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2,5 cm. Kemudian bisa kita potong dengan ukuran 6 cm ya teman-teman. Kita potong terlebih dahulu. Setelah dipotong, ini bisa kita lipat ya untuk membuat garis lipatan di bagian tengah seperti ini. Setelah itu, bisa kita nyalakan lilin dan kita akan memulai untuk proses pembakaran pitanya ya. Untuk caranya, teman-teman bisa simak di video ini. Jadi untuk pitanya tinggal kita posisikan di atas api ya teman-teman ya. Jangan tepat di apinya ya. Jadi kita posisikan di atas api seperti ini. Ini ada dua teknik ya teman-teman. Yang pertama, cukup kita bakar seperti ini. Ini untuk teknik yang pertama. Kemudian untuk teknik yang kedua, ini kita bakar ujungnya. Kemudian bisa kita pelintir ya untuk pitanya seperti kita menyobek kertas seperti ini ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini saya siapkan 40 potong ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelopak bunganya dengan menggunakan pita ukuran 2 cm. Kemudian ini saya potong kisaran ukuran 3,5 cm ya teman-teman. Ini kita potong dulu. Kemudian ini bisa kita lipat dan bisa kita gunting melengkung seperti ini. Nah, kalau udah, ini untuk bagian tepinya ini bisa kita bakar menggunakan korek api. Kita lipat, untuk lipatan bagian tengah juga kita bakar sedikit ya, agar ada lipatan seperti ini ya. Nah, di sini saya buat beberapa ya teman-teman. Nanti untuk jumlahnya kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan merangkai dari mahkota bunganya ya. Di sini bisa kita lem. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk bagian yang melengkung itu kita posisikan di bagian dalam ya. Dan untuk pita yang bergelombang kita posisikan di bagian luar. Nah, ini untuk potongan yang terakhir di layer yang pertama ya teman-teman. Jadi di sini untuk layer yang pertama saya menggunakan 10 pieces. Kemudian ini masuk ke layer yang kedua ya. Nanti untuk jumlah potongan pitanya sama ya teman-teman ya. Jadi kita juga menggunakan 10 pieces untuk layer yang kedua. Nanti untuk jumlah layernya teman-teman sesuaikan aja ya dengan keinginan teman-teman. Untuk bunga saya ini saya membuatnya sebanyak 4 layer ya. Nah, kalau udah dibuka hasilnya seperti ini. Tinggal kita rapikan aja dan kita bersihkan untuk lemnya ya teman-teman. Nah, kalau dirasa butuh untuk tambahan agar lebih mekar, ini bisa kita bakar seperti ini. Nah, ini udah jadi untuk bunganya, tinggal kita kasih tangkai ya. Di sini saya tempelkan dulu untuk styrofoamnya. Untuk ukurannya kita sesuaikan ya dengan kebutuhan. Kemudian ini jangan lupa kita rekatkan styrofoamnya menggunakan lem lilin. Selanjutnya, kalau teman-teman mempunyai kawat, ini bisa kita tancapkan kawat. Ini untuk kawatnya saya belinya itu di toko bangunan ya teman-teman. Tapi kalau semisal teman-teman tidak mempunyai kawat, teman-teman bisa menggantinya menggunakan lidi. Nah, ini untuk bagian styrofoamnya ini bisa kita tutup menggunakan pita satin yang sewarna dengan bunganya. Selanjutnya bisa kita tempelkan mahkota, maksud saya kelopak bunga ya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini udah selesai, tinggal untuk bagian tangkainya ini bisa kita tutup menggunakan floral tape ya. Oh ya, tips untuk penggunaan floral tape ini agar bisa merekat itu sedikit kita tarik ya teman-teman. Nah, ini udah jadi, cantik kan untuk bunganya. Selanjutnya kita akan membuat buketnya ya. Untuk kawatnya ini saya potong sedikit ya. Kemudian ini saya sambung dengan menggunakan lidi. Karena nanti akan lebih kokoh ya teman-teman ketika kita tancapkan pada styrofoamnya ya. Nah, ini untuk ukuran styrofoam dan handle buketnya sudah saya sediakan di bawah, teman-teman bisa cek. Nah, setelah ditancapkan pada styrofoam buketnya, ini untuk ketinggian bunganya maksimal 10 cm ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengikuti pola potong selofan yang saya sediakan nanti. Kemudian kalau teman-teman ada bunga kaspea kering, ini bisa ditambahkan ya.
Selanjutnya ini saya beri tiles salju, tapi kalau teman-teman tidak punya bisa di skip juga. Dan ini untuk pola potongnya ya teman-teman. Untuk pola potong selofannya teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas, di situ sudah saya sediakan. Jadi dari setengah lembar ini kita potong menjadi 3 bagian. Kita ambil satu potong, kemudian ini untuk ketinggiannya bisa kita sesuaikan ya. Seperti ini kita potong. Dan potongan ini akan kita gunakan untuk layer yang pertama ya. Nah ini kalau saya ukur dengan penggaris, ini untuk ketinggiannya 16 cm ya teman-teman. Kemudian untuk penataannya saya tata seperti ini saja. Kita kunci dengan selotip ya untuk layer yang pertama ini, agar penataannya ini tidak bergeser ya. Dan untuk bagian bawah seperti biasa ini saya lipat, saya sesuaikan aja dengan besar handle buket yang kita punya ya. Nah, kita posisikan seperti ini, langsung bisa kita kunci menggunakan selotip teman-teman. Nah, seperti ini untuk hasil dari layer yang pertama. Selanjutnya kita ambil satu potong lagi. Dan ini untuk ukurannya kita sesuaikan saja. Ini saya kasih jarak ya untuk bagian atas kisaran 1 cm. Ini kita potong. Dan ini kalau diukur ya untuk ketinggian dari layer yang kedua ini kertasnya kisaran 15 cm ya teman-teman ya. Jadi selisih 1 cm dari layer yang pertama tadi ya. Kemudian ini saya lipat dengan lipatan letter L seperti ini. Jangan lupa ini kunci dengan selotip ya agar tidak terlepas untuk lipatannya. Langsung bisa kita rekatkan pada pinggang handle buketnya ya. Untuk perekatannya ini masih di bagian belakang ya, jangan terlalu dibawa maju ke depan ya untuk bagian bawah. Seperti ini. Usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu sama ya, agar buket kita nanti juga terlihat lebih simetris dan lebih cantik. Selesai di layer yang kedua, ini untuk sisa dari potongan layer yang kedua ini langsung kita potong dan kita jadikan untuk layer yang ketiga ya teman-teman. Dan ini saya lipat dengan lipatan double seperti ini. Nah, caranya gampang banget, usahakan untuk besar lipatannya sama. Kita kunci dengan selotip. Nah, untuk perekatannya ini bisa kita remas dulu ya. 1-2 kali remasan atau kita kerutkan seperti ini, kita kunci lalu bisa kita rekatkan. Untuk perekatannya bagian bawah itu lebih maju ya daripada layer yang kedua. Jadi seperti ini teman-teman. Lanjut bisa kita rekatkan aja ya. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan. Nah ini tinggal kita rekatkan aja. Untuk posisinya usahakan sama dengan layer sebelah kiri tadi. Nah, begini teman-teman. Lanjut, sebelum kita masuk ke layer yang keempat, untuk bagian depan jangan lupa ya kita tutup dulu dengan menggunakan tiles salju. Kalau teman-teman tidak mempunyai tiles salju, bisa menggunakan kertas tisu saja ya. Dan ini untuk potongan sisa dari layer yang pertama tadi, ini akan kita gunakan untuk layer yang keempat. Untuk layer yang keempat ini saya lipat dengan lipatan letter S seperti ini ya. Caranya kayak gini aja. Jadi kalau dilihat dari atas ini bentuknya seperti huruf S ya teman-teman. Untuk bagian depan itu lebih rendah ya daripada lipatan bagian belakang ya. Dan sebelum direkatkan jangan lupa diremas dulu ya atau dicubit, kemudian kita rekatkan seperti ini. Ini untuk perekatannya sudah di handle bagian depan ya teman-teman ya, kurang lebih 1 cm dari bagian tepi. Kemudian untuk sisanya tinggal kita bawa ke bagian samping seperti ini teman-teman, sambil kita rapikan ya. Nah ini selesai di layer yang keempat teman-teman. Kemudian kita ambil potongan yang terakhir dan ini kita ambil sedikit ya. Kita jadikan untuk layer yang kelima. Untuk layer yang kelima ini kita lipat dengan lipatan letter L saja, dengan posisi bagian bawah itu rata ya. Kemudian kita remas sedikit atau kita jepit sedikit, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Dan ini bisa kita remas-remas ya, kita kerut-kerutkan kayak gitu ya, seperti di video ini, sambil kita rapikan ya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Semoga terlihat jelas ya di video dan bisa dipahami. Ini kita sedikit serongkan dan kita kerut-kerutkan kayak gini. Nah seperti ini teman-teman.
Ini sudah selesai ya untuk setiap layernya, tinggal kita selesaikan untuk bagian handle. Nah, ini untuk sisa potongannya, ini kita gunakan untuk penutup handle-nya ya. Dan ini saya ambil potongan kecil karena memang sisa ya untuk bagian bawah tadi, dan ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah. Caranya gampang banget, tinggal kita rekatkan seperti ini. Jadi buket kita rapi ya teman-teman ya. Untuk bagian bawah juga tertutup dengan selofan. Nah, untuk perekatan di bagian handle ini saya sarankan menggunakan lem lilin saja ya, agar lebih kuat dan lebih rapi ya. Jadi tidak terlalu banyak selotip yang nampak ya teman-teman. Selanjutnya ini saya ambil setengah bagian selofan dan saya ambil sepertiganya seperti di pola potong itu ya teman-teman ya. Jadi untuk potongan yang ini khusus kita gunakan untuk rok bagian handle buket ya. Untuk caranya teman-teman bisa ikuti di tutorial ini ya. Ini saya lipat dengan lipatan letter A seperti ini. Selanjutnya bisa kita rekatkan. Cara perekatannya seperti ini ya, setengah bagian ada di bagian depan dan setengah bagiannya lagi kita bawa ke samping seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video-video terbaru. Dan jika teman-teman menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like-nya dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Nah, ini untuk potongan yang kecil ini kita potong lagi menjadi dua bagian, dan ini untuk rok handle yang terakhir ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita tinggal hias menggunakan pita satin ya. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1 cm. Ini saya buat simbol pitanya terlebih dahulu. Nah, biasanya saya menggunakan teknik seperti ini ya. Dan di bagian tengah ini tinggal kita ikat ya menggunakan kawat. Di sini saya menggunakan kawat monel. Teman-teman juga bisa ya menggunakan kawat souvenir. Nah, nanti tinggal kita rekatkan aja teman-teman di bagian pinggang handle buketnya. Tapi sebelum itu untuk pinggang handle buketnya juga kita tutup dulu ya menggunakan pita satin. Nah, kalau udah ini tinggal kita rekatkan saja deh, dan udah jadi untuk buket kita. Gimana mudah kan cara membuatnya? Untuk tutorial bunganya juga mudah ya teman-teman ya. Semoga bisa dipraktekkan ya. Semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.